Kalau boleh Sudah digambarkan. ramai orang, sudah ramai Ramai orang. orang. Terus kondisi Ibu Nadia itu, ya masih ada inilah, masih hidup, masih hidup. Itu Bu Nadia itu begitu di apa terus dia masuk kamar kan menyelamatkan diri juga kan gitu. Mukanya ini kan kondisinya kan bengkak, bengkak. Iya. Sini mulutnya bengkak, matanya sekiranya gitu. Jadi ngeliatnya ya kayak nggak sampai hati gitu. Siang Tribuners, kita jumpa lagi dalam program Saksi Kata siang hari ini. Nah, kemarin hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, Iya pagi. pada pagi hari terjadi peristiwa perampokan yang sangat tragis. Jadi sebuah perampokan yang mengakibatkan seorang perempuan ibu rumah tangga yang rumahnya di Talang Bakung, Kota Jambi, meninggal dunia. Sebuah mobil Pajero putih dibawa kabur oleh perampok, kemudian beberapa hartanya juga diambil kabur. Nah, perkembangan terakhir, Tribuners, mobil Pajero putih itu terpantau melintas di pintu gerbang tol Kertapati. Jadi posisi sudah berada di Palembang. Nah, polisi saat ini masih melakukan penyelidikan, mengejar pelaku juga. Nah, kita siang hari ini menghadirkan salah satu warga sekitar yang rumahnya dekat lokasi kejadian yang ikut serta dalam proses evakuasi almarhum Ibu Nindya Nofrin. Bersama kita siang hari ini hadir Bapak Tukijan yang rumahnya cukup dekat ya, Pak. Selamat siang Pak Tukijan. Selamat siang. Pak Tukijan, Pak Tukijan, boleh diceritakan sedikit sebenarnya kalau situasi atau kondisi lingkungan di kawasan ini seperti apa, Bapak? Kalau lingkungan, kalau untuk lalu lintas depan rumah ini karena jalan utama dari dalam keluar cukup ramai. Cuman kalau dari warga ke warga karena pintu rumahnya agak berpagar, sebagian berpagar, jadi kurang memantau. Ya, jadi kalau posisi rumah dari Ibu Nindya itu berada di titik di wilayah mana? Di Talang Bakung. Di Talang Bakung RT 22. RT 22. Jadi berada di tengah antara di jalan utama antara Eka Jaya dan Talang Bakung. Jadi sebenarnya posisinya cukup ramai ya. Ramai sebenarnya. Cuma kalau kita perhatikan mungkin di situ rumahnya sepi ya, pagi hari, kemudian hanya penghuninya kan dia cuman berdua dengan suaminya. Kebetulan suaminya kan lagi kerja di Peter Cina. Jadi di posisi pas kejadian dia itu lagi sendiri. Nah, ya, kalau pembantunya itu datang biasanya jam 7 sebentar, mungkin nyapu-nyapu karena dia kan nggak terlalu repot karena keluarga kecil sekali kan, nggak ada maknya. Jadi di rumah Ibu Nindya itu yang setiap hari ada adalah Ibu Nindya seorang diri. Iya. Kemudian asisten rumah tangganya datang secara berkala. Iya, berkala ya. Lalu nanti siang, nggak nyampe siang juga sudah pulang. Nanti sore datang lagi, gitu lah. Ya. Kemudian ini Bapak. Jadi untuk pas kejadian itu ya nggak ada yang mengetahui. Oh, jadi kalau boleh tahu kejadiannya itu sekitar pukul berapa perkiraannya, Bapak? Kalau perkiraan sekitar antara jam 5 sampai jam 6. Jam 5, jam 6 pagi. Iya, setelah subuh. Setelah subuh ya. Iya. Kemudian warga mengetahui itu sekitar pukul setelah pembantunya datang. Sekitar pukul berapa? Pukul 7. Pukul 7 lewat. Oh iya, ada sekitar mungkin 1,5 sampai 2 jam ya. Iya, setelah itu. Kalau
Sebenarnya jam jam setengah 6 juga kan saya sudah pergi ngantar anak sekolah, tapi kan nggak tahu di situ ada kejadian. Nah, rumah Bapak dengan rumah Ibu Nindya almarhum itu sekitar mungkin 20 meter ya? Ya sekitar ya 30 atau 20-30 iya. meter ya. Oke. Pas biasanya juga Bapak mengantar anak. Ngantar anak sekolah kan setengah 7 udah keluar. Cuman itu udah mungkin sudah terjadi, tapi kan kami tidak. Iya, tidak, karena berada di dalam. Iya, di dalam. Kalau yang mengetahui peristiwa itu pertama kali, maksudnya siapa Bapak? Iya, asisten rumah tangganya. Asisten rumah Iya, tangganya. asisten rumah tangganya. Kan begitu dia masuk ke pintu. Oh iya, karena tiap pagi Iya, datang. baru dia setelah itu ada kejadian dia kemudian ngasih tahu suaminya, terus Pak RT sama orang sebelah sana. Jadi Setelah rame-rame datang ke situ, baru saya ngelihat ada rame-rame, ada apa gitu, baru ikut ke situ ngelihat gitu. kemudian waktu Bapak Tukijan ke situ, kondisi seperti apa Bapak? Kalau boleh Sudah rame orang. Terus kondisi Ibu Nadia itu ya masih ada inilah, masih hidup. Kemudian terus pada panggil ambulan, panggil polisi kan. Kalau apa titik Ibu Nadia berada dalam tergeletak itu posisinya di mana Bapak? Di lantai. Di lantai, Di samping ranjang. Saya ada dikirimin foto ada juga. Oh iya, berarti di dalam kamar. Iya, di dalam kamar. Di dalam kamar kamar. belakang itu kan. Kamar belakang. Kamar belakang. Kondisinya seperti apa Pak? Bisa Terlentang. digambar? Terlentang. Iya. Kemudian barang-barang berserakan Barang-barang atau nggak dalam terlalu posisi merhatiin saya. Nggak merhatikan saya. Cuman darah aja yang berceceran dia ada. darah Darah di iya. situ? Iya. Itu juga tadinya kan pintu kamar itu mungkin tadinya agak ketutup dikit. Mungkin Bu Nadia itu begitu di apa terus dia masuk kamar kan dia menyelamatkan diri juga kan gitu. Oh ya, ada kemungkinan. Iya, kemungkinannya seperti itu. Kemudian mengunci itu kan Ya, yang disebutkan nggak dikunci katanya. tali gorden atau Iya, apa itu gitu mungkin. ya, untuk menahan. Nah, kalau yang itu tahu persis itu ya asisten rumah tangganya yang seperti itu. Iya. Bapak Tukijan ikut mengevakuasi, Iya, iya. mengangkat Ibu Nindya waktu itu. Kondisi Ibu Nindya kalau boleh kami mengetahui seperti apa saat itu, Bapak? Sudah nggak sadar kan? Sudah nggak sadar. Tapi masih ada napasnya, masih ada. Nafas masih ada. Kemudian dari rumah dibawa ke ambulan, kemudian dibawa ke rumah sakit Siloam. Iya. Ya. Itu sekitar pukul berapa, Bapak? Itu jamnya nggak Perkiraan. pas ya. Ya. Ini sekitar jam 8-an, jam setengah 9 gitu lah. Ada sekitar jeda berapa menit ketika membawa penemuan itu sampai dengan membawa, ada jeda sekitar berapa menit? Sekitar 1 jaman lah. 1 jam. Iya, karena kan nunggu Pak RT kan lapor polisi dulu, nelfon sana, nelfon sini, nyari ambulan lagi, gitu pastinya itu. Oh iya, jadi sekitar setengah 9. Iya, sekitar jam 8 atau setengah 9 ya. Enggak. Tapi ada waktu cukup lama ya waktu. Iya, cukup lama karena proses lapor sana lapor sini itu ya, memberitahu itu informasi itu kan. Ketika Bapak Tukijan ikut mengevakuasi Ibu Nindya, apa yang Bapak rasakan ketika itu? Iya. Gemetar atau seperti apa? Iya, miris lah, karena tiap hari kan nampak orangnya jadi mukanya ini kan kondisinya kan bengkak. Iya. Sini mulutnya bengkak, matanya sekitarnya jadi ngeliatnya ya kayak nggak sampai hati gitu ya. Tapi ya gimana, ya kita tetangga kan harus membantu gitu kan. Iya. Jadi posisi itu penuh darah.
Iya, darah. Iya. Ini darah. Tengah darah. Maka saya banyak darah juga kena tuh. Bajunya ya. Banyak sih, bukan saya aja, kalau ada Berapa? yang gotong itu ada. Iya. Saya belah sini berlima lah kalau nggak salah itu. Yang belah sana 2 ya, sini 2, yang satu kepala ngangkat kan. Baru dibawa ke Bawa ke ambulan. ya. Oke. Bapak, kalau boleh tahu sosok Ibu Nindya itu sebenarnya seperti apa Bapak di lingkungan? Baik, itu baik. Baik. Iya baik. Cuman ya memang karena dia itu kan jarang keluar, jarang. Kesibukan beliau gitu. Iya. Keluar. Tapi kalau Orang untuk rumahan lah kira-kira. iya, tapi tetap ini ya dengan tetangga Oh iya, bagus. satu dengan lainnya tetap saling komunikasi seperti itu. Terakhir menyapa atau mungkin komunikasi Oh, seperti itu. jarang kalau ngobrol. Jarang, Paling ya kalau dari jauh nampak tawa senyum gitu Iya. lah ya gitu. Oh iya. Kalau ngobrol sih hampir-hampir jarang. Jarang, ya. Karena rata-rata saya Ini di lihat, sini nih lingkungan ini. iya benar. Karena saya lihat pagar juga Iya, pakai kan rumah kan tinggi, tertutup iya, semua kan. tertutup, iya. Sepanjang jalan dari ujung ke ujung ini ya Pak. Kalau di sana tuh masih penting karena rumahnya nggak berpagar, jadi interaksinya itu masih ini lah. Bapak, dari proses ini, apakah Bapak mengikuti perkembangan dari penyelidikan polisi? Enggak. Mengikuti? Enggak, ya? Enggak. Jadi Setelah evakuasi saya setelah sudah evakuasi. terus langsung nggak lama kemudian datangin Napis, langsung dikasih garis polisi itu kan. Nggak boleh lagi masuk. Baru mereka olah TKP kan. Oh iya, saya dengar tadi Bapak juga habis dari melayani di Iya. rumah keluarga dari di mana Bapak rumah? Di kebun kopi itu kalau dari sini sebelum rumah sakit Royal Rumah sakit Royal. sebelah kiri. Iya. Sebelum itu ya, sebelum Oh iya. Di sana ada rumahnya siapa? rumah suaminya, Rumah dua suaminya. bapak suaminya. Oh, rumah keluarga dari Iya, suaminya. dari Kalau rumah dari keluarga Ibu Ya Nindya? ini rumahnya. Ini. Oh, dari kecil di sini. Iya, dari beliau. kecil di sini dia. Dari kecil di sini. Jadi bapak ibunya dari Ibu Nindya juga Di sini. di sini juga. Beliau asli dari mana? Asli. Kalau dia sih bukan kelahiran sini, ke sini udah kecil. Oh, udah kecil. Kecil Iya. ke sini, besar di sini seperti Ya, nggak salah dia di Kasang dulu. di Kasang. Iya. Kalau sekarang ini kan orang tuanya kerjanya di Jawa. Oh, orang bapak ibunya Iya, Nindya. di daerah Temanggung itu dari Semarang sama. Makanya belum datang juga orang tuanya. Oh, sampai hari Iya. Jumat ini Belum sekitar datang. jam Nanti 11 ini jam belum jam 11 baru nyampe pesawat. Oh, jam 11 baru sampai ini. Jadi beliau Ibu Nindya ini, almarhum ini di rumah ini sendiri dari zaman tahun kapan, Bapak? Sejak kapan disebut? Kadang-kadang sih bapaknya balik sini. Oh, Ada. jadi bolak-balik dari Temanggung. Iya. Iya. Kalau libur itu kan jadi besar bapaknya kan pulang. Bapak Sama Pipijan ibunya. sendiri baik dengan kenal dengan Bapak Ini cukup baik. Bapak karena orang lama juga ya, Pak? Iya. Ya di sini ini kan itu tadi lah, sama lingkungannya kecil ya. Iya. Jadi ya dia paling ke sini, ke situ itu aja cuman anunya komunikasinya. Kalau Ibu Nindya ini ada saudara? Saudaranya, kakaknya ada di Jakarta. Terus abangnya dulu ada meninggal waktu COVID. Oh, berarti 3 Ya, bersaudara ada ya? satu lagi adiknya tadi di 4 bersaudara. dia di Jogja. Oh. Ibu Nindya ini anak nomor Nomor 3 loh. nomor 3. Nomor 3 dari 4 Yang pertama berada di Jakarta. Jakarta. Kemudian yang kedua meninggal Almarhum. dunia. Kemudian yang ketiga Ibu Iya. Nindya ini, yang keempat adiknya berada di Jogja. Iya. Saat ini masih di luar kota semua ya? Masih ini mau bareng-bareng ini Baru datang. Iya. Sekalian mereka. Jadi nggak ada saudara dia. Sendirian. Dia sendiri saudara. Tapi suami sudah datang. Sudah kemarin dari sini suami.
Sekarang suami di sana. di- Tadi di sana juga ketemu suami. apa harapan Bapak dengan peristiwa ini yang mengakibatkan tetangga menjadi korban perampokan bahkan meninggal dunia? Kira-kira apa yang ingin Bapak Tugijan sampaikan? Harapan saya itu pertama ya, karena masih kondisi gini, secepat mungkin aparat keamanannya bisa menangkap pelaku ya. Yang kedua, kalau untuk lingkungan sini ya, untuk pelajaran juga bahwa jangan sampai sendirilah kalau di rumah gitu ya. Kalaupun ada pembantu harus tidur situ nemenin. Ya untuk pelajaran kita juga kan gitu kan. Oh ya, ada satu yang terlupa Bapak ingin saya tanyakan tadi. Waktu itu beberapa informasi menyebutkan bahwa saat kejadian masih ada gelas kopi di Bukan kopi, gelas air putih di teras itu. air putih di teras. Iya. Itu untuk suguhan dari Itu mungkin ya pembantu ini ya? ya suguhan untuk pelaku. Jadi apa aja yang tertinggal di situ Bapak selain itu gelas? aja gelas itu aja, gelas Selain minum. gelas, kemudian sepatu Iya, katanya. sepatu kayak ketinggalan. Sepatu pelaku masih tertinggal ya. Iya. Oke. Demikian Tribuners obrolan kita dengan Bapak Tugijan. Satu catatan yang pasti ada bahwa di situ ada 2 gelas Iya. air putih, kemudian sepatu pelaku masih tertinggal. Jadi masih ada sederet barang bukti yang masih bisa dikumpulkan polisi. Nah, sebagai tetangga, Pak Tugijan berharap bahwa persoalan seperti ini segera diselesaikan dan keluarga mendapat keadilan seadil-adilnya. Kita jumpa lagi dalam program Saksi Kata Tribun Jambi berikutnya. Salam Tribun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.